بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami hormati Ketua DKM Sekolah Darul Salam Lokasi Teguh beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Sekolah Darul Salam Minal Kiram Daprian Senada. Yang kami hormati Bapak Ketua SD 02 Sahabat Sekalian. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Anda, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga malam hari ini kita semua mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam. Mari bersama kita sampaikan, kita curahkan, kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Moga-moga Allah yang nanti kita semua diakui sebagai umatnya dan dapatkan nama syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita semua menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari apa itu? Petang Kristen. Atas pada kita, bahwa pada apa yang diucap, apa yang diucapkan, doa yang kita cuma tahu Allah, Allah, Allah. Kejadian yang berlalu, mari sama-sama kita bermuhasabah. Apakah itu sebagai bentuk teguran? Apakah sebagai bentuk pujian? Atau sebagai bentuk cobaan? Kalau kata hari Selasa ya? Hari Selasa ya? Siang ya baik. Ini juga sama. Berapa atas saya tinggal? Tapi di balik ujian yang Allah berikan, di balik cobaan yang Allah berikan, ternyata di situ ada pintu rezeki bagi orang yang lain. Berdaya atau tidak demikian? Karena Allah yang punya kehendak. Jelas Pak? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Kalau kalian dahsyat, baru kami tentara panik kita. Panik kan? Yang lagi di jalan panik, yang lagi di jalan rumah pun ikut. Itu sebagai bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Karena kalau bumi nanti sudah diguncangkan oleh Allah dengan guncangan yang amat dahsyat, maka keluarlah apa-apa yang berada di bawah bumi, athqalaha, yang memang itu berat semuanya. Lalu yang di bawah bumi yang berat keluar akan gimana itu? Ya kan? Maka ketika terjadi demikian, kadang saya juga kebetulan saya itu dari sama anak-anak saya waktu itu. Ketika angin sedang putar, itu bocah saya sampaikan kebenaran.
Azan, Pak. Azan itu bukan hanya ketika masuk waktu sholat. Ketika ada bencana, kita azan. Insya Allah setelah azan bencana itu, yang angin kencang sesuatu ya, reda. Tapi terkadang lantaran kita panik, boro-boro azan. Benar nggak? Ya kan? Ada yang azan gimana? Ada. Pakai tiga. Ya yang di rumah Pak. Di rumah ada. Ya boleh saja saya coba aja beneran. Ya beneran. Ini beneran. Azan. Di mana ada bencana azan. Ya Pak. Ketika itu kan angin sampai muter. Angin sampai muter. Bentar lama itu. Bentar lama. Panik enggak? Kata Allah panik enggak? Gitu enggak? Panik enggak? Orang yang beriman menganggap itu sebagai ujian. Orang yang tidak beriman mengatakan itu adalah apa? Nah, kalau orang beriman itu namanya ujian. Kalau yang beriman musibah, bencana, azab dan yang lain sebagainya. Kemudian, karena siapapun orangnya, ketika dia tidak mau beribadah kepada Allah, ternyata efek sampingnya. Ada efek sampingnya. Diperumpamakan, ada pohon jambu Pak. Kita naik pohon jambu, lalu kita gigit semut. Dia gigit satu Pak. Yang gigit kita satu semut, tapi lantaran kita kesel digigit sama semut, kita ambil minyak, kita ambil korek, kita bakar tuh pohon jambu. Berapa semut yang mati? Berapa semut yang mati? Hah? Lantaran gara-gara satu, ya kan? Terkadang kita mengabaikan orang yang bermaksiat, yang tidak beribadah kepada Allah, kita abaikan. Mungkin itu sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo teman-teman kita yang beribadah kita ajak kita rangkul. Karena semua yang terjadi itu atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin itu makhluk, Pak. Angin itu makhluk. Kita makhluk bukan? Angin, hujan, terus gimana kan? Bapak setelah azan akan jalan. Tenang. Itu hujan kalau gede, hujan angin ya, pertama hujan angin azan. Kalau bisa 4 sudut. Timur, barat, utara, selatan. Karena hujan itu makhluk, angin itu makhluk. Tapi jangan takut azannya udah, ya azan. Ya, karena ketika kita sedang hidup lalu kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya begini Pak. Makhluk yang itu malu Pak. Kalau pengen nyerahkan kita malu lantaran kita masih menyebut nama penciptanya. Loh, saya kan diciptakan, masa saya ingin membuat orang yang sedang memuji pencipta. Jelas kalau ini. Berarti apa kesimpulannya? Kita diperintahkan untuk senantiasa bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kejadian alam itu semuanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang yang selalu ingat Allah ketika dia berdiri. Wa qu'udan ketika dia duduk, wa 'ala junubihim sampai dia terbaring masih ingat sama Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan menggunakan otaknya. Fi khalqis samawati wal ardh. Tujuannya Allah menciptakan langit dan bumi itu apa? Ada yang sia-sia? Ada yang sia-sia? Dijawab sama Allah dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami,
tiada yang menciptakan itu berarti angin sia-sia. Hujan. Jadi ibu khotimah saya bilang apa? Bencana kemarin jadi rezeki buat orang lain. Benar? Yang kasusnya pada kabur, tukang bangunan, bohongan. Benar nggak? Benar nggak? Kalau kata kita kalau ya Allah, rumah aslinya ngangkat, kalau tukang bangunan alhamdulillah. Benar nggak? Benar nggak? Ternyata cara Allah ingin mengangkat seseorang dan ketika Allah ingin menjatuhkan seseorang sangat mudah atau sulit, Pak? Mudah atau sulit? Ya kan? Tukang bangunan dari kalian dulu ya Allah, proyek dari rezeki, ya kan? Proyek dari kalian tukang bangunan dari matahari itu misalnya gimana? Ya kan? Allah adakan itu. Sehingga apa yang terjadi? Tukang bangunan memiliki itu kalau Allah sudah punya ada yang mungkin enggak? Ada yang mungkin? Ada yang mungkin enggak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Jadi kesimpulannya apa? Jangan pernah lisan kita berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu artinya apa? Ingat, lisan mengucapkan istighfar, hatinya ingat sama Allah. Hadirkan Allah. Hadirkan Allah itu maksudnya apa? Kita merasa senantiasa diawasi bersama dari maksiat. Kalau merasa diawasi dari maksiat, kalau kita menghindari maksiat kalau diawasi, masya Allah, itu luar biasa. Dan berarti luar biasa dan manusianya sudah diawasi nanti masih dari maksiat. Maka katanya Nabi, kalau kamu tidak bisa beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, bisa sholat seakan-akan kita melihat Allah, bisa apa? Allahu Akbar. Kita banyak kali di mana Allah bisa berat, sulit, ya Pak. Dan kadang kita sholat mata kanan kiri depan belakang kita tangan ini ya Pak. Kata baginda Nabi dikasih solusi, kalau kamu dalam sholatmu tidak bisa menghadirkan Allah dalam penglihatanmu, yakini dalam hatimu bahwasanya ibadahmu dalam pengawasan Allah Subhanahu. Bisa berkata Pak? Bisa berkata? Bisa buru-buru Pak? Langsung salam ya. Kita ini lagi, oh iya, ada yang ngawasi. Jadi ada Pak? Enggak jadi. Berarti artinya apa? Ingat Allah. Kita diperintahkan untuk senantiasa ingat sama Allah. Karena di keturunan yang banyak. Kalau di dalam Quran sedang azal-azal ayat. Azal-azal ayat. Jelas? Apa semua ya? Kita baca dalam Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ada? Dari itu berapa ayat itu? 8. Ada dalamnya guncangan. Kita lagi sholat di guncan, lagi di sholat apa? Pernah kan satu waktu itu kejadian, ya kan? Ada yang bertahan, ada yang
nengok dulu kanan kiri. Berdua kabur, ada yang mau kabur, tapi kayaknya, ya kan? Yang bahaya kalau imamnya kabur. Kalau imam yang kabur kan kabur semua, kabur semua. Ketika kita ditimpa dengan ujian, kita berusaha tidak berusaha apabila punya dibincangkan dengan bincangan yang banyak, wa al-qadiyah al bulan qalaha, maka bumi akan mengeluarkan daripada isi perutnya. Wa qala al-insan malaha, kalau itu bertanya ada apa nih? Ya kan? Kalau tadi bertanya ada apa nih? Pertanyaan pertama itu biasanya jawabannya sedikit. Waktu itu terjadi ya, malam-malam orang keluar rumah, nanya caranya, ada apa sih? Ada apa sih? Terjadi apa? Berapa waktu itu terjadi nggak? Di malam hari. Rupanya di daerah sana, di Tangsel dengan bagian res-resannya. Res-resannya itu yang udah tidur bangun. Res-resannya itu yang udah tidur bangun. Apalagi yang benar-benar dalam tangannya. Dahsyat ya? Dahsyat ya? Pertanyaan-tanya kok Pak? Sudah kemana? Ini goyang kan? Benar gak Pak? Sering begitu kan? Terlebih zaman sekarang zaman teknologi. Jadi kita lihat informasi dalam status. Jadi kalau ada gempa, mana ada apa pasang status? Gempa. Ya kan? Ketika ada musibah, sekarang orang mulai karena sibuk untuk barang status. Allahumma awalina wa la'alaina. Ya Allah, jagalah kami, jaga kami, lindungi kami. Doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ditimpa musibah. Ketika berdoa, ada yang apa? Banyak orang yang masalah status doa, orang yang masalah status berdoa. Ayo, masalah status atau masalah? Nah, besok jangan berdoa kita. Hujan gede, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan? Jadi orang yang kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita berdoa. Hujannya jadi berumur begitu kalau maksudnya. Tidak ada. Tidak lalu dibilang kita ada status pertemuan 130 orang di kafe. Badannya gempa. Dengar apa Allah yang dijumpai. Ya kan? Benar tak? Bikul dikata di Quran setiap ucapan yang kita lontarkan adalah doa. Tapi terkadang kita tidak sadar musibah itu asal dari diri kita sendiri. Zahara fasadu lil barri wal bahri bima kasabat aydina. Telah nampak kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh tangannya manusia. Ya. Maka dari sekarang, ayo teguran sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau memang kita sudah ditetapkan ajalnya, kita mohon kepada Allah untuk Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Tadi sampai ayat berapa? Sampai berapa tadi? Waqala ayat 3 ya. Ada pertama ila dzulzilatil. Terus wa amara jadi waqala yauma idzin. Pada hari itu orang-orang pada masalah status kalau yang sekarang waktu begitu ada di dua hari setelah lebaran. Kalau menceritakan tentang hal itu, gempa. Dia nangis. Begitu. Karena sudah dituliskan dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu ketika kita mendapat ujian yang dari Allah, bentuknya apapun itu, ayo langsung kita setting beda. Setting di Google. Doa. Sehingga ketika kita masuk status orang itu baca. Jadi maknanya begini Pak, Allah itu punya sifat qayyum. Qayyum itu pencampur. Yang namanya cemburu kira-kira apa namanya malu. Allah tidak akan menurunkan bencananya selagi orang itu memohon kepadanya. Pertanyaannya, ketika sedang kita dikasih ujian berbentuk musibah, kita baca doa atau tidak? Baca doa atau tidak?
Kan sudah dijelaskan, la yuraddu takdir illa du'a, tidak ada yang bisa berubah dalam keadaan kecuali doa. Wah, masya Allah, ini ujiannya lagi berat nih. Apa namanya, ujiannya lagi besar. Angkat tanganmu, doa. Di mana doa pada saat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita lupa nantinya. Ternyata dibaca orang jadi doa. Jelas nggak Pak? Sudah nyambung belum Pak? Sudah ya? Ketika bumi sudah mengeluarkan beban-beban berat yang ditanggungnya di dalam bumi, manusia pada bertanya-tanya dan beberapa manusia itu menceritakan bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Yaumul ini Tuhan itu antara bi'anna rabbaka au ta'ala. Karena sesungguhnya Tuhan telah memberikan informasi bahwasanya yang namanya ada awal pasti ada akhir. Yang namanya makhluk tadinya nggak ada diadakan nanti suatu saat kita bakalan mati. Kayaknya gimana matinya? Matinya pengen gimana? Dalam keadaan apa? Baik. Bisa pakai mati dalam semua orang. Insyaallah. Itu pertama ya. Yakin dapat kita bersama dalam semua orang. Siapa yang melazimkan kalimat yang dia dari orang masih hidup, maka sampai dia akan mati kalimat itu ada di tubuhnya. Akan lazim. Makanya kita kalau mengajikan diawali dengan takbir, tasbih, tahmid, sholawat, alaihi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wal azim, astagfirullah, ya Allah, biha, ya Allah, biha, ya Allah, berhusir, apa ini? Pokoknya seperti apa itu? Ya Allah, wahai Allah, biha dengan kalimat-kalimat apa? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Qadul Gharib. Sesuai riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Man qala la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dakhala jannah. Siapa orangnya yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Orang kalau sangat ngomong bisa nggak kalau kayak gini? Bisa nggak? Berat. Jadi ketika kita sakaratul maut, masya Allah berat kan mengucapkan boro-boro kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalau kita nggak biasa kita lazimkan ketika kita masih hidup, mulut kita terasa seperti terkunci. Mulut kita seperti terkunci. Namun tidak, ayat sudah menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini kamu ibadah salat, hari ini kamu ibadah sedekah, hari ini kamu ibadah yang lainnya, tapi belum menjamin kamu mati dalam keadaan husnul khotimah. Ayatnya wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Tegas Pak? Tegas Pak? Maksudnya apa? Kita biasakan lisan kita berzikir, kita biasakan lisan kita berzikir, dan kalau sudah sampai ajalnya, sampai waktunya, itu sudah menjadi jawab. Bapak pernah lihat orang kata nggak? Orang kata? Pernah lihat orang kata? Orang kata itu kan kebiasaan yang dia dengar Pak, atau kebiasaan yang dia sebut. Kalian tidak? Yang disebut apa? Ayam. Ayam, iya ayam. Ayam yang akan keluar dari mulutnya Pak. Apa ayam? Ayam. Ya, kita dakwahnya bisa kita untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bentuk iman. Tadi kita baca sholawat apa? Baca sholawat apa? Baca sholawat apa? Apa keutamaan kami baca sholawat?
Semoga nanti ketika kita mengalami yang namanya sakaratul maut kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW diudahkan oleh Allah untuk roh kita keluar daripada jasad kita ketika sudah waktunya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya katakan kalau begitu kita ketika Nabi Muhammad SAW Nabi mendapatkan keutamaan. Wahai Muhammad, umatmu kalau dia berbuat dosa 1 tahun sebelum kematiannya, aku berikan ampunan jika dia mau bertobat. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi Muhammad? Kelamaan. Kalau dia 1 tahun sebelum mati dia bertaubat, takutnya berbuat dosa lagi. Itu kata Nabi Muhammad kan. Ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, kelamaan ya Allah. Akhirnya dikasih lagi tawaran. Kalau begitu, saya kasih umatmu 1 bulan sebelum kematiannya, dia mohon ampun kepadaku, maka dosa-dosanya akan aku ampuni. Apa kata Nabi? Kelamaan. Lalu dikasih waktu seminggu. Kalau begitu saya kasih waktu seminggu, wahai Muhammad, di mana umatmu berlumuran dosa. Ketika 1 minggu sebelum ajalnya dia mohon ampun kepadaku, maka akan aku berikan ampunan kepadanya. Apa kata Nabi? Masih berapa? Nabi kurang sayang apa sama kita? Nabi kurang sayang apa sama kita, Pak? Nabi Muhammad SAW kurang sayang apa sama kita? Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, jadi kemudian kamu gimana wahai Muhammad? Umat saya lalai. Umatnya saya lalai. Di pagi betul banget ibadah, bentar siang udah maksiat. Ya kan? Siang dia lupa ibadah, sore dikit maksiat. Umat Nabi Muhammad SAW disampaikan macam-macam modelnya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu wahai Muhammad, demi kemuliaanku, aku berikan kemuliaan kepadamu. Siapapun daripada umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW, ketika dia akan mati mengalami sakaratul maut, rohnya sudah sampai di tenggorokan. Mana yang diladir? Diladir itu apa namanya? Rohnya itu bolak-balik. Yang terakhir itu namanya diladir. Karena namanya rohnya udah naik, turun, naik, turun. Udah mulutnya nggak bisa ngomong. Telinganya sudah tidak bisa mendengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Jika ada yang berdiri dari umatmu ketika sampai ajalnya pada saat sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi pandangan matanya mohon ampun kepadaku ketika akan meninggal, maka akan aku ampuni orang tersebut dan dalam kemuliaan yang memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di pengajian kita saya tanya apa? Ada manfaatnya atau ada ruginya? Ada manfaatnya atau ruginya? Karena kita kalau di rumah kalau orang males, di majlis kita selawat kan begitu. Di rumah kalau kita dikira males, di majlis kita berzikir sehingga moga-moga kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah izinkan mendapatkan naungan syafaat terjadi mengenai sakaratul maut, yakni nikmatnya sakaratul maut. Jadi doanya yang tinggalin apa? Allahumma barik lana fima razaqtana Qadina sebab-sebabnya kali kata Allah jangan Allahumma hawwin alaina fi saqatil wa nadaka wal afwan dibaca kalau itu nah awalnya Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa tawbatan wa rahmatan wa maghfiratan wa
Ayo mulai, mulai. Allah nih. Ya Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka sesungguhnya kami mohon kepada apa kita mohon ya Pak? Salamatan fiddin, keselamatan dalam agama. Enggak agama itu KTP doang. KTP Islam, orang tidak mau. KTP Islam, ngaji tidak mau. Di KTP Islam berbuat baik tidak. Islam tidak. Islam KTP-nya. Makanya kita minta doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, keselamatan dalam agama kita. Apa maksudnya? Keselamatan dalam agama kita, karena kita ngaku Islam tapi menjalankan syariat Islam males. Ngaku Islam, sholat ogah. Ya, banyak kan? Berarti Islam KTP sampai dijadikan video itu Islam KTP. KTP siapa? KTP. Terus wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan dan afiyah di dalam jasa. Terus wa ziyadatan doa, tambahin ilmu. Ini lagi kalau ya Allah tambahkan ilmu, tapi ada pengajian kemudian kan gimana ya? Coba gimana ya? Terkadang doa kita baca sama Allah, ya Allah tambahkan ilmu, tapi ketika pengajian, ya kan? Karena kata Allah menuntut ilmu wajib, paham terhadap ilmu itu urusannya Allah. Karena ketika kita jalan dari rumah ke majelis taklim, itu dosa kita sudah diampuni. Kewajiban kita adalah gugur. Masalah paham atau tidak urusan Allah. Karena kita tidak jawab. Apa? Tanpa ada ilmu dari mana? Oh, yang sekarang apa? Bukan majelis taklim, nanti ada pakaian. Ada pakaian. Beberapa ada pakaian. Bukan yang namanya JT, atau JT, YouTube ya, klik. Nah, sekarang tuh bahaya kan? Bahaya kan Pak? Udah mulai setan ngaku demikian, ya? Setan ngaku demikian, kalau sedang mengambil dia video, YouTube dia punya ilmu hebat, bagus, tapi mohon maaf keberkahannya tidak. Karena yang namanya keberkahan itu adanya tatap muka. Adanya tatap muka. Sudah ya? Terus apa lagi? Buat dia ada fil, apa? Apa itu? Rizki ya? Yang tadinya belum mati, gajinya 5 juta, nggak tahu namanya gimana. Setelah dia lagi, gajinya sama 5 juta, tapi lebih nyaman. Kemarin 5 juta, 3 tahun 3 juta habis. Setelah saya malam itu pengajian, kok 5 juta habis. Oh ternyata belum dipakai. Belum dipakai kalau kemarin. Beberapa akhir diberi. Watau ubatan. Obat apa ini? Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami bertaubat sebelum mati. Terus warahmatan dan berikan rahmatmu kepada kami ketika kami akan, kalau rahmatnya Allah nyampe lupa, masya Allah. Dua, terus warahmatan hingga belum ada lagi warahmatan dan ampuni dosa-dosa kami setelah kami menghadap dosa jenazah. Tapi gimana? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi dari doa itu. Kalau kita mati, ampuni dosaku. Kalau kita mati bisa diampuni kita. Tidak bisa ya, itu yang doa ini. Nah, jelas. Berarti kita harus butuh orang lain. Ada di sana makanan ada kan? Ada? Nggak ada. Ya itu ya. Wabak tirokan pada Allahumma awwin alaina ini. Ya Allah, mudahin, gampangin proses daripada sakaratul. Ada yang 7 hari, terakhir. Ada yang 7 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Aku juga ingin dari 2 bulan, kalau yang lama, ya.
Ingat, mati sesuai dia. Biasa orang itu baca Quran, matinya lebih banyak. Kalau dia biasanya ngaji, cendera, matinya apa lagi? Benar Pak, kita bakalan mati sesuai kebiasaan. Gimana? Nanti yang mudah-mudahan kita makan caranya Pak. Cepat ya. Baik. Allahumma lawin alaika fi salawatil maut wa najatan minan dan bebaskan kami daripada wal aqwa. Apa itu? Dan maafkan kami ketika kami akan disiksa. Dipanggil itu, oke, cerita maaf kita bisa. Oh iya ya, sudah kita maaf ya. Kita kalau kita maaf dimati senang. Senang apa? Benar. Nah kalau kita minta maaf sama Allah lalu mendapatkan maafnya Allah senang enggak? Kapan? Nah ketika kita kami senang. Ya, bagaimana ini? Jadi wal afwa inda bisa. Ketika dihisab, dia sudah minta maaf kepada orang sendiri. Kata Allah, yang tadinya siksaannya 2.000 menjadi dikurangi 50%, tapi sudah sampai dengan siksa dulu. Ya kan begitu Pak? Ya kan? Digosok dulu. Wal afwa inda bisa. Jadi tujuannya doa itu adalah kita keselamatan. Yang pertama dalam agama kita, dan yang selanjutnya adalah kita minta sama Allah diberikan rezeki ya berkah, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon kepada Allah diberikan dalam proses apapun mau, karena itu masya Allah semuanya bakalan ngerasain nggak tua nggak muda nggak sehat nggak sakit nggak kaya nggak miskin, semuanya pasti ngerasain yang namanya saat apapun mau ya kayak mudah-mudahan kita dimudahkan, digampangi, diringankan daripada apapun mau dan kita mau diwakilkan dalam usul. Amin ya Rabbal alamin. Allah ya Rabbi, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung nyewakannya lagi. Yang dari Makassar. Kayaknya sama putih kayaknya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.